Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang. Terus terang aja. Negeri. Bayangkan, sejak ditetapkan menjadi presiden terpilih, Presiden Prabowo sudah berkeliling Eropa, Timur Tengah, Asia, sampai ke Amerika Utara, dan juga Amerika Latin untuk berdiplomasi. Di tengah hinaan dan cacian yang ditujukan spesifik kepada Pak Jokowi, presiden ketujuh kita, berikut dengan keluarga dan circle terdekat Pak Jokowi, Pak Prabowo mungkin merasa miris, seperti kita merasakan juga bagaimana orang-orang ini, aduh keterlaluan banget ini, menyerang Pak Jokowi dan personal begitu serangannya. Kalah sih kalah, ya kan? Mungkin PDIP juga merasa kehilangan sosok sekaliber Jokowi sebesar ini gitu. Jadi sekalian aja lah kita serang sekalian mungkin ya. Dan melihat ini semuanya mungkin Pak Prabowo juga merasa ini sudah keterlaluan. Makanya di salah satu pidato beliau yang terbaru begitu, Pak Prabowo mengajak semuanya, ayo kita lihat ini Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang punya banyak prestasi sebenarnya. Jangan tiba-tiba kemudian kita kalap saja. Atau mungkin ada beberapa pihak yang mengatakan karena mereka kalap sebut Jokowi sebagai penyebab dari semua situasi apes politik mereka, gitu kan. Ini Pak Prabowo ngajakin kita ayo bersatu, jangan kemudian kalap dan gelap mata terus menyerang Jokowi. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang. Terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat. Ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Oh buka-bukaan. Yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita. Mikul duwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam. Tidak boleh maki-maki. Ya kan? Tidak boleh sakit hati. Tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah. Bedaan itu biasa, persaingan itu biasa. Biasa saudara. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama. Ayo. Nyatanya saya tahu ini. Dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Ini sebuah statement yang sangat menggambarkan betapa kenegarawanan seorang Prabowo Subianto, presiden ke-8 kita ini. Untuk urusan benci-membenci, Prabowo mungkin paling berhak untuk benci ke Joko Widodo. Berapa kali Prabowo dikalahkan oleh Pak Jokowi? Ya kan? Untuk urusan benci-membenci loh ya. Untuk urusan gak suka, untuk urusan sakit hati. Mungkin ke Jokowi yang paling berhak Pak Prabowo. Dia dikalahkan. Tapi di 2024 dia didukung oleh Pak Jokowi. Ya kan? Jadi gak usah ajarin bagaimana melihat Pak Jokowi dari sudut pandang orang
yang sakit hati. Pak Prabowo paling berhak untuk sakit hati. Jadi udahlah, Pak Prabowo saja mengajak kita semuanya untuk bersatu. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Ketika ada satu partai yang begitu memojokkan Presiden ke-7 kita, Joko Widodo, sebagai sebuah produk paling gagal dalam era demokrasi kali ini, ya kan? Itu sepertinya ada bumbu-bumbu sakit hati yang tidak bisa mereka jelaskan dengan gamblang di depan semua orang gitu. Mungkin karena Pak Jokowi sebegitu menterengnya karir politiknya, sampai-sampai mereka kalau misal kehilangan sosok seperti Pak Jokowi, ngerasa ini nggak bisa balik lagi ini. Partai bakal gelap ke depan dan seterusnya. Atau alasan lain mungkin, ya kan? Tapi Pak Prabowo ini kalau misalkan kita hitung, kita timbang, kita ukur, ini orang yang paling berhak untuk sakit hati kepada Pak Jokowi. Pun begitu, Pak Prabowo dengan besar hati bersedia untuk diajak bergabung ke pemerintahan di 2019, ya kan? Dan kita bisa melihat kerjasama antara dua negarawan besar ini bisa mengantarkan Indonesia dengan selamat bebas dari jeratan COVID waktu itu. Kita bersyukur ada seorang negarawan yang begitu punya hati besar untuk menerima kekalahan sebagai sebuah bagian dari demokrasi. Kalau semua mau menang nih, misal nih, ada satu partai yang maunya menang terus misal nih, ya kan? Ya apa kabar partai yang lain? Mending yang lain dihapus aja, partai Anda aja yang ada di Indonesia, ya kan? Gak usah pemilu lah, ditunjuk aja siapa yang mau Anda jadikan presiden, tunjuk aja. Iya gak sih? Iya dong. Kalau misalkan tetap mau mencantumkan kata demokrasi sebagai kata dalam identitas partai Anda misalkan, ya harus rela untuk kemudian jadi pihak yang kalah dan seterusnya. Pak Prabowo nih dengan besar hati mengajak semua yang menghina, yang menghujat Pak Jokowi untuk sadar bahwa kalau misalkan kita timbang, kita ukur, kita hitung, jasa Pak Jokowi ke bangsa ini lebih banyak daripada apa yang kalian sebutkan sebagai titik jelek dan cacat dari seorang Joko Widodo. Pak Prabowo mengulangi, tidak ada pemimpin yang sempurna. Terima kasih apresiasi saya kepada Mendagri yang mengendalikan, yang ikut bantu mengendalikan pemantauan inflasi. Mendagri di mana? Oh ya, terima kasih Mendagri. Ini mekanisme saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi, jarang dilaksanakan di banyak negara lain ya. Sebetulnya ini harus kita rahasiakan ini cara kita mengendalikan. Coba wartawan agak bisa di-delete nggak yang tadi itu? Terima kasih. Ini suatu mungkin nggak diajarkan di Fakultas Ekonomi ya. Kalau soalnya bekas mantan presiden kita itu bekas wali kota, jadi ngerti bagaimana mengendalikan inflasi itu dari lapangan. Saya terima kasih. Tuh, ini di sidang kabinet ya, momen dimana Pak Prabowo mengapresiasi kerja dari pemerintahan yang sudah berhasil mengendalikan inflasi. Dan tidak ketinggalan, apresiasi beliau aturkan kepada Pak Jokowi selaku presiden pemerintah sebelumnya. Dengan begitu Pak Jokowi memberikan sebuah fondasi yang begitu nyaman, landai, dan halus untuk pemerintahan Pak Prabowo dalam hal inflasi. Jadi kata Pak Prabowo, Pak Jokowi ini begitu canggih strateginya dalam hal mengendalikan ekonomi inflasi. Karena pengetahuan Pak Jokowi itu langsung dari lapangan, bukan teori-teori. Ketika banyak orang yang mengkritik Pak Jokowi suka belusukan, itu gak efektif, cuman pencitraan, Pak Prabowo mengakui, coba kalau kita punya pemimpin yang gak tahu lapangan, duduk manis di kursi empuk tinggal perintah sana sini, keluarkan kebijakan populis-populis saja begitu. Pasti nggak seperti ini. Mungkin itu kalimat lain dari Pak Prabowo adalah ketika presiden sebelumnya bukan Joko Widodo, dia akan sedikit struggle di awal pemerintahannya.
Makanya apresiasi kalimat ini muncul dari seorang presiden ke-8 kita. Presiden Prabowo diprediksi bakal menjadi presiden yang punya perhatian besar terhadap masalah luar negeri. Bayangkan, sejak ditetapkan menjadi presiden terpilih, Presiden Prabowo sudah berkeliling Eropa, Timur Tengah, Asia, sampai ke Amerika Utara, dan juga Amerika Latin untuk berdiplomasi. Selain sebagai kunjungan perkenalan, hal ini juga menjadi sinyal kepada dunia bahwa Presiden Prabowo lah yang bakal aktif memimpin diplomasi Indonesia di dunia. Tidak heran muncul pikiran bahwa Menteri Luar Negeri kita sebenarnya ya Presiden Prabowo sendiri. Sementara Menlu Sugiono bertugas menjadi interpreter dan pelaksana pikiran serta pandangan politik luar negeri Presiden. Jadi sangat wajar jika pikiran dan pandangan Menlu Sugiono sejatinya adalah pikiran dan pandangan Presiden Prabowo. Sekali lagi, tidak ada pandangan Menlu, yang ada hanyalah pandangan Presiden. Sehingga kritik sebagian warganet terhadap Menlu Sugiono yang dianggap perpanjangan tangan Prabowo dan tidak memiliki pemikirannya sendiri tentang kebijakan luar negeri Indonesia sebetulnya menjadi tidak relevan. Di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi global yang menantang seperti sekarang, kita memang membutuhkan sosok presiden yang punya atensi, wawasan, dan mau memimpin langsung diplomasi Indonesia di panggung dunia. Presiden Prabowo diyakini bakal membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas. Lihat saja bagaimana di awal masa kepresidenannya kita berani memutuskan untuk bergabung dengan BRICS sekaligus melanjutkan usaha ikut dalam keanggotaan OECD. Presiden Prabowo mencoba menginterpretasikan politik bebas aktif secara lebih luas. Pada era Bung Hatta, kita kenal dengan istilah mendayung antara dua karang. Kini tampaknya sudah berubah menjadi berpijak di atas dua karang. Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan juga strategis di tengah situasi geopolitik global yang sangat amat dinamis. Kita juga diharapkan akan lebih kuat dalam memposisikan diri kita di antara dua kekuatan raksasa dunia, Amerika dan juga Tiongkok. Sehingga kita tidak memposisikan diri kita sekedar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut. Gimana menurut kamu? Yuk! Dunia lagi ribet sama isu global, tapi para pemimpin dunia ternyata punya harapan besar loh teman-teman ke Pak Prabowo Subianto. Kok bisa ya? Apakah Pak Prabowo disegani di dunia? Tepatnya di acara konferensi Indonesia Foreign Policy teman-teman 2024, Menteri Luar Negeri kasih bocoran soal ini. Ada yang menarik banget dari bahasa tubuh, ekspresi, dan ucapan para pemimpin dunia katanya. Dari karir militernya, sepak terjang politiknya, sampai visi besar Pak Prabowo buat membawa Indonesia di panggung dunia. Semua itu jadi alasan kuat kenapa Prabowo Subianto dapat respect internasional. Ya, bahkan menurut Menlu, selama kunjungan luar negeri bareng Prabowo, dia lihat banget langsung bagaimana para pemimpin dunia terang-terangan menaruh harapan ke Indonesia. Gak cuma lewat ucapan aja teman-teman. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, pertama, Prabowo ini punya track record panjang di dunia militer. Dari komandan pasukan elit, Panglima Kostrat, sampai Wakil Panglima TNI. Yang dimana karir militernya bikin banyak negara percaya dia paham strategi dan ketahanan. Kedua, di politik. Prabowo konsisten banget teman-teman nunjukin visi misi persatuan nasional. Dia sering bilang, kalau dalam negeri solid, posisi kita di dunia otomatis makin dihormati. Nah, ini yang jadi landasan politik luar negeri kita bebas aktif dan non-blok. Indonesia nggak mau ikut kubu siapapun kan, tapi tetap punya peran besar dan andil di dunia. Lalu poin ketiga, Prabowo juga jago ngambil peluang di forum internasional. Contohnya Indonesia bakal makin aktif loh teman-teman di kelompok seperti BRICS. Kenapa ini penting? Karena forum-forum kayak gini nggak cuma soal kerjasama, tapi juga soal ekonomi rakyat. Tujuannya tetap bikin rakyat Indonesia lebih sejahtera. Ini menarik dan perlu kita kaji bersama. Jadi, dengan latar belakang militer yang kuat, strategi politik yang jelas, dan visi internasional yang tajam, wajar nggak sih teman-teman kalau Pak Prabowo ini dihormati di panggung global? Sekarang pertanyaannya, ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Mampukah Indonesia bersinar di bawah kepemimpinan Prabowo dan bisa bersuara lantang di dunia? Ini juga menjadi salah satu fondasi kuat kan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kalau saya sih percaya sekali ya, bagaimana kita bisa melihat di 1 bulan pertama kepemerintahan Pak Prabowo begitu diterima oleh para pemimpin dunia, karena di awal-awal Pak Prabowo menjabat sudah ada jadwal melawat ke luar negeri, beberapa negara besar sudah didatangi, misalkan Tiongkok, kemudian Amerika Serikat, ada KTT, konferensi tingkat tinggi, beberapa juga sudah dihadiri, di antaranya APEC, kemudian G20, dan juga ada undangan langsung dari Perdana Menteri Inggris. Ini bukti bahwa negara-negara adidaya ini
memperhitungkan pemerintahan baru dari Pak Prabowo Subianto, presiden ke-8 kita ini. Jadi ketika pertanyaannya apakah di bawah kepemerintahan Pak Prabowo kita bisa berbicara lebih banyak lagi di kancah internasional, saya bisa dengan percaya diri mengatakan bisa.